Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu income statement dan related information. Nah, hari ini kita akan membahas problem 4. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan problemnya, aku mau kasih tahu dulu nih, ada ralat poin 3 yang dimana 31 Juli 2017 diganti jadi 31 Juli 2018. Di poin 3 ini ya yang udah aku kuningin. Jidiko memiliki gedung yang disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa dan telah dimiliki perusahaan sejak 31 Juli 2017, bukan 2018 ya. Oke, nah lalu untuk menyelesaikan problem ini, biasa aku tuh bisa dibilang dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama kita harus bikin jurnal ya dulu, lalu yang kedua baru kita bikin laporan keuangannya. Nah, sekarang kita akan bikin jurnalnya dulu. Tapi sebelum kita masuk ke jurnalnya dulu, ini kan ada neraca saldonya nih yang udah aku copy dari modul yang problem 4 kan. Terus ada beberapa yang harus kita cari dulu nih. Kayak contohnya purchase discount. Itu ada terus keterangannya 20% lebih tinggi dari sales discount. Terus juga ada sales discount yang 3% dari sales. Nah, kayak gini-gini nih. Ini kan kita harus cari dan kebetulan ada keterangannya. Jadi, kita bisa langsung isi dulu aja ya. Oke, purchase discount 20% lebih tinggi dari sales discount. Jadi kita harus ke sales discount dulu dong. Sales discountnya 3% dari sales. Kita lihat salesnya. Oh, untungnya salesnya itu udah ada isi. Jadi sales discountnya udah bisa kita isi. Itu 3% kan, jadi dikali 3%. Oke, udah ketemu 25, 394, 730. Terus baru kita bisa kerjain yang purchase discount 20% lebih tinggi dari sales discount. Jadi 3 sales discountnya dikali 120%. Oke, udah ya. Gedein bentar. Oke. Nah, lalu terus gimana Ci yang ada tanda tanya ini? Ini kan nggak ada keterangannya ya. Udah kita nggak ada keterangannya, jadi kita nggak bisa isi dulu kan. Ya udah nggak apa-apa, tinggalin dulu aja. Yang penting kalian utamanya isi yang di sini dulu gitu. Yang bisa diisi yang kayak tadi ada keterangannya bisa langsung diisi dulu aja ya. Terus sekarang kita akan masuk ke jurnalnya. Ke jurnal. Oke. Kita baca dulu soalnya bareng-bareng. Nah, sebelumnya aku sorry banget kenapa aku nggak kayak nge-share maksudnya PDF sendiri ini sendiri. Aku udah coba tapi aku belum menemukan caranya. Makanya aku screenshot fotonya, jadi aku jelasin kayak gini. Padahal sebenarnya lebih enak kayak Excel sendiri, PDF sendiri ya. Cuman aku belum menemukan caranya nih. Nanti coba aku searching dari. Semoga kayak begini aja udah cukup membantu kalian ya lebih jelas gitu. Oke, sekarang kita baca bersama ya. Yang pertama, berikut ini informasi tambahan yang ditemukan oleh auditor terkait dengan penyesuaian maupun koreksi yang dibutuhkan oleh Jidiko sebelum menyusun laporan keuangan untuk tahun 2020. Yang pertama, beban gaji untuk Desember 2020 nih, untuk Desember 2020, berarti kayak Desember 2020 belum dibayar ya, sebesar 8 juta, di mana bagian penjualan menanggung gaji sebesar 3 juta, sisanya ditanggung oleh bagian administrasi. Perbandingan ini sudah berlaku sejak awal tahun 2020. Nah, jadi kita bisa langsung jurnal salaries, expense, selling, terus salaries, expense, admin. Sebenarnya ini administratif, tapi karena aku malas putih penyampaian, jadi aku singkat aja admin. Jadi masalah sih. Tapi kalau untuk di dosen, aku saranin sih kalian tetap lengkap aja ya. Karena ada beberapa dosen biasa tidak menyetujui, maksudnya nggak setuju nih bisa disingkat-singkat. Tapi kalau aku secara pribadi sih nggak masalah karena ya lebih cepat aja gitu. Oke, terus salaries payable-nya 8 juta. Kenapa salaries payable 8 juta, Ci? Karena ya kan dia tulis beban gaji untuk Desember semuanya itu 8 juta totalnya. Sedangkan baru nanti dibagi untuk bagian penjualan menanggung gaji sebesar 3 juta. Oke, terus yang admin 5 juta ya tinggal dikurang aja lah ya. Gampang ini. Oke, langsung masuk ke nomor 2. Baca dulu. Menurut stock of name yang dilakukan bagian gudang pada 31 Desember 2020, masih tersisa perlengkapan sebesar 2.750. Perbandingan pemakaian perlengkapan untuk bagian penjualan dan administrasi adalah 4:6. Berarti ini kita lagi bahas supplies ya. This journal supplies, expense, selling, supplies,
Ya, ini supplies. Oke, angkanya dari mana, Ci? Ini kan dia bilang masih tersisa ya. Tersisa. Berarti ini sisanya 2750. Jadi, kita harus cari saldo awalnya di neraca saldo kan 20 juta nih, supplies 20 juta. Kurang 2750. Oke. Udah selesai. Terus pembagiannya gimana, Ci? Kan perbandingan pemakaian perlengkapan untuk bagian penjualan dan administrasi adalah 4:6. Jadi sama kayak pelajaran kita matematika dulu pas masih sekolah, ya tinggal ininya dikali 4 karena untuk bagian penjualan kan 4 terus dibagi 10. Kenapa sih 10? Ya 4 tambah 6 10, kayak pecahan kayak matematika dulu aja gitu. Oke. Kayak gitu kan udah jadi. Terus lanjut kita ke ini yang nomor 3 yang ada Rala tadi ya. Jidiko memiliki gedung yang disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa dan telah dimiliki perusahaan sejak 31 Juli 2018. Gedung diestimasikan memiliki umur manfaat 20 tahun. Nah, stop sampai sini dulu ya, karena selain itu ini mudah bahas kendaraan. Oke, kita lihat dulu. Buildingnya itu ada isi nggak sih, Ci? Oh, nggak ada nih. Nah, ini jadi kita udah bisa mulai isi building. Gimana, Ci, caranya? Kita bisa lihat dari accumulated depreciation buildingnya. Oke, accumulated depreciation building ini itu kan pasti isinya adalah penyusutan dari awal gedung itu ada sampai terakhir, karena ini periodenya adalah untuk tahun 2020, berarti ini harusnya untuk akhir 2019. Oke, nah jadi kita bisa dapat ini berarti kan dia belinya itu 31 Juli 2017. Berarti nih, aku bikin di sini aja. 2017, 2018, 2019. Berarti ini dong, 3 tahun ini udah terpakai. Terus 2017 itu karena dimulainya dari 31 Juli, berarti kan hitungannya Julinya nggak dihitung. Berarti kita mulainya dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu udah 5 bulan. Lalu untuk 2018 sendiri full 12 bulan, dan untuk 2019 sendiri full juga 12 bulan. Berarti totalnya berapa sih? 29 bulan. Jadi 90.625 di accumulated depreciation building ini itu adalah kumpulan dari biaya penyusutan selama 29 bulan. Oke, clear ya di sini. Karena ini adalah kumpulan selama 29 bulan. Terus, buat carinya gimana, Ci? Ya, tinggal 9625 ini, kalian bagi 29 dikali totalnya nih. Totalnya itu kan tadi kalau kita lihat dulu, kita scroll, bisa umur manfaat adalah 20 tahun. 20 tahun. Jadi, kalian bisa 20 dikali 12. Kenapa sih 20 kali 12? Iya, karena kan ini tadi kita hitung 29 bulan. Jadi, kita harus alokasikan 20 tahunnya ke bulan juga. Jadi, 20 dikali 12. Oke, udah dapat nih 750 juta. Jadi, buildingnya itu jumlah aslinya atau awalnya itu 750 juta. Oke, dari sini udah bisa langsung kita isi depreciation-nya. Tapi kita baca dulu nih, dia dibagi-bagi apa enggak sih? Kita baca. Ternyata ada tulisan di bawahnya nih. Perbandingan alokasi penyusutan gedung untuk bagian penjualan dan administrasi adalah 1:2. Sedangkan penyusutan kendaraan dibebankan kepada bagian penjualan semuanya. Jadi ini bisa kita bikin depreciation expense salary, depreciation expense admin, terus ini depreciation building. Oke. Angkanya dari mana sih? Nah, kan tadi buildingnya udah kita dapet ya. Ya, tinggal kita bagi 20 aja karena garis lurus. Udah itu aja. Tinggal ini, terus tadi pengalokasian berapa? 1:2. Yang mana 1? Untuk bagian penjualan 1. Ya tinggal dikali 1, dibagi 3. Nah, sama kayak hal ini, dikali 2, dibagi 3. Oke, ini buat yang building ya. Sekarang kita lanjut ke vehicle. Masih di 6.3, kita baca lanjutannya. Selain itu, Jidiko juga memiliki sebuah kendaraan antar galaksi untuk mengantar
lightsaber yang didapatkan pada 20 Maret 2019 dan disusutkan dengan metode saldo menurun ganda. Kendaraan antar galaksi ini memiliki nilai residual 5 juta dan diperkirakan dapat beroperasi hingga 20 Maret 2029. Perbandingan, oke yang tadi itu. Jadi kita lihat nih, vehicle-nya harusnya, oh ada nih, udah ada isi, jadi 135 juta. Ini akumulasinya ya malah dicari, cuman akumulasinya nanti kita coba hitung ya. Oke, ini buat yang building ya, ini aku kuningin. Biar kalian tahu, ini tuh lagi bahas building. Terus ini yang vehicle. Oke, dia bilang adalah saldo menurun ganda. Jadi kalau saldo menurun ganda ini nilai residualnya biarin aja, jangan dibaca, anggap aja nggak ada. Oke, jadi ini 20 Maret 2019. Oke, karena ini 2000, berarti dia belinya tuh yang udah kepakainya 2019 doang ya, karena kan 2020 belum di adjustment. Oke, 2019 ya, itu udah kepake berapa sih? Udah kepakai selama 20 Maret. Karena 20 Maret berarti Maretnya nggak dihitung ya, karena kan tanggal 20, berarti kita mulai hitung dari April sampai Desember, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan. Berarti kita bisa hitung 9 per 12 dikali berapa persen, itu kita bisa lihat nilainya, umurnya 20 Maret 2019 sampai 20 Maret 2029. Berarti logikanya ada berapa? 10 tahun. Dan untuk double declining kan 100% dibagi umur, berarti 100% dibagi 10 dikali 2, karena double ya, jadi dikali 2. Jadi berapa? 20%. Terus dikali sama nilainya. Nilainya berapa sih? Nilainya itu adalah 135 juta. Oke, sekarang kita langsung masukkan rumusnya, kali 20% dikali 35 juta. Oke, udah dapet nih 22,50. Ingat ya, 20% itu dari mana? Karena double declining, jadi awalnya kita hitung dulu nih, 100% dibagi umur. Jumlah umurnya di sini adalah 20 Maret 2019 sampai 20 Maret 2029, yang berarti 10 tahun. Udah gitu, 100 bagi 10 kan 10%. Terus dikali 2, karena double declining. Oke, lalu untuk 2020-nya nih. Nah, untuk 2020-nya, ini kalian tinggal 135 juta ini, 135 juta ini dikurang 20-50 ini. Terus, ini dikurangin, biar nanti rumusnya tidak salah. Lalu, dikali 20% langsung. Gak usah tuh dikali 9 per 12, karena kan udah 1 tahun full. Oke. Nah, kalian juga bisa isi accumulated depreciation vehicle itu pakai angka yang ini. Karena kan emang ini state-nya sudah 1 tahun, kebetulan 1 tahun gitu ya, baru digunain, bukan 1 tahun sih, baru digunain di tahun 2019 doang. Jadi akumulasi depreciation-nya 22,50 ini. Tapi nanti kalau misalnya tahunnya ternyata 2021, nah nanti jumlahnya yang tinggal ditambah sama ini. Oke, ditambah sama tahun 2020-nya. Oke, sekarang kita langsung jurnal aja. Jadi kita baca. Sedangkan penyusutan kendaraan dibebankan kepada bagian penjualan. Nah, jadi untuk vehicle ini semua untuk penjualan nih. Makanya kita langsung depreciation expense selling pada aku vehicle. Oke, ternyata ini aku salah. Akumnya kurang sih. Maafkan aku. Oke. Angkanya ya langsung aja dari sini. Oke. Terus lanjut ke 4. Nah, ini. Oke, ini aku kasih warnanya beda. Warna apa ya? Biru-biru. Oke, ini juga biru. Oke. Lanjut nomor 4. Akuntan dari JDCO menemukan kesalahan pencatatan pada tahun sebelumnya di mana
Beban iklan yang seharusnya 24.850 dicatat sebagai 42.580. Oke, jadi di sini yang patut kalian perhatikan yang pertama adalah apa? Pencatatan pada tahun sebelumnya. Berarti jurnalnya pasti nanti akan berhubungan ke return earning. Lalu hal kedua yang perlu diperhatikan adalah beban iklan yang seharusnya 24.850 nih. Kalian catat 42.580. Berarti kalian catatnya terlalu besar kan? Bebannya terlalu besar menyebabkan laba kita tahun lalu dicatat terlalu kecil. Berarti sekarang koreksinya kita harus masukin return earningnya itu di sebelah kredit karena kan mau kurang karena kan kita harus menambah laba di tahun kita karena pada tahun sebelumnya dicatatnya terlalu besar. Berapa nilainya? Ya selisihnya aja 42580 dikurang 24850. Oke, 17.730. Terus pada apa? Pada cash. Kenapa Ci? Pada cash karena nggak ada keterangan apa-apa, jadi anggapannya pada cash saja langsung. Oke. Kecuali nanti ada keterangan apa gitu lanjutannya, nah baru karena ini cuman gitu aja blok langsung aja pada cash. Oke, lanjut. Yaitu nomor 5. Nih, pada 18 Oktober 20 akibat adanya perang Galaktik, JIDICO menerima pesanan 500 lightsaber dari Kenobiko dan menerima pembayaran di muka. Sampai dengan akhir tahun tinggal 66 lightsaber yang belum dikirimkan. Oke. Jadi, ceritanya nih, pada 18 Oktober itu si JIDICO terima 500 lightsaber dan dia udah terima pembayarannya nih full gitu kan. Nah, sampai akhir tahun tinggal 66 nih yang belum dikirimkan. Berarti secara logika sebanyak 400. Oke, 500 dikurang 66. Berarti 434 buah ini itu udah bisa dong kita akuin sebagai pendapatan kita karena kan kita udah selesai, oke? Dan kita udah selesai dan kita udah kirimin loh. Dan di sini tulisannya tinggal 66 dan yang belum dikirimkan. Makanya kita bisa jurnal unearned sales revenue pada sales revenue. Oke, berapa sih angkanya? Oke, kita lihat dulu. Unearned kita itu 119.550 untuk 500. Oke. Terus yang udah jadi berapa sih? 434. Langsung aja dikali. Oke. Kayak gitu. Gampang kan ya? Gampang. Penting kalian tuh teliti bacanya. Jadi kayak langsung nangkep. Selama kalian nangkepnya benar, ya pasti benar jurnalnya. Oke, lanjut. Nomor 6. JIDICO mempromosikan produknya dengan beriklan di 2 majalah. Oke, yang pertama adalah Shift Tabloid. Oke, yang kedua adalah Ashoka Weekly. Oke, terus yang Shift Tabloid ini itu nilai kontraknya 12 juta. Oke, terus kalau Ashoka Weekly nggak ada tulisannya kan? Nah, carinya gimana? Ya, kita cari prepaid advertising kita berapa? 3 juta dikurang 12 juta. Berapa tuh? 11 juta. Ya, gitulah ya. Lalu, mana nih? Untuk berapa kali tayang? 50 kali tayang. Sampai dengan akhir tahun, Sis Tabloid tinggal menerbitkan iklan sebanyak 19 kali lagi. Ingat ya, ini agak ngeco nih. Tabloid tinggal menerbitkan, berarti sisanya itu tinggal 19. Berarti yang udah terpakai berapa? 50 kurang 19. 31 yang sudah terpakai. Oke. Terus yang kedua, Ashoka Weekly kontrak pada 1 Oktober 2020 untuk 22 kali tayang. 22 kali. Terus, dan disepakati bahwa iklan akan diterbitkan sebanyak 2 kali setiap bulan dimulai sejak bulan Oktober. Oke, jadi Oktober, November, Desember. Jadi, terus dia tiap bulan 2 kali 3. Oke, jadi 6. Oke, nah ini langsung bisa aja ya, dikali 12 juta, dibagi 50, dikali, gini aja. Dibagi 50, dikali 31. Yang ini juga sama. Oke. Langsung kita jurnal aja, jurnal apa? Karena ini iklan berarti advertising.
expense. Terus advertising itu kebanyakan nggak dipisah ya, karena semuanya biasa dialokasikan langsung ke bagian penjualan atau bagian selling. Oke, prepaid advertising. Karena kan kalau advertising pasti berhubungan dengan untuk meningkatkan laba kita kan. Jadi ya masuknya ke biaya yang bagian selling gitu. Oke, lanjut ke nomor 7. Jericho memiliki gedung yang disewakan kepada Republiko selama 2 tahun, dimulai sejak 1 Agustus 2019. Oke, jadi ini sama kayak tadi, tapi ini unearned rent revenue. Karena kan pasti kita udah terima uangnya nih, tapi sebenarnya yang bisa kita akuin sebagai pendapatannya ya cuman tahun 2020 aja, sedangkan ini kan dari 1 Agustus 2019 pasti selesainya di 1 Agustus 2021. Oke, ngitungnya gimana, Ci? Coba kita lihat. Unearned revenue, oke, 38 juta. Tapi kan kalau unearned revenue ini berarti karena dia nggak bilang belum dicatat tahun 2019, berarti anggapannya 38 juta ini benar-benar nilai sisa kita. Maksudnya yang 2019 udah selesai, udah clear, udah dicatat juga. Jadi kita harus cari nilai asli unearned revenue ini berapa sih nilai aslinya. Karena kalau 38 juta ini nilai per akhir 2019, berarti udah di 2019 sudah di adjustment. Nah, nilai aslinya itu berapa sih? Nilai awalnya gitu kan. Nah, caranya itu 38 juta dibagi sama sisanya. Oke, aku di sini tekanin sisanya. Kenapa sih sisanya? Karena unearned revenue 38 juta ini kan sisanya dari sisanya yang bisa dibilang kita belum pakai gitu pendapatannya. Maksudnya rent revenue ini kita belum bisa akuin sebagai rent revenue karena kan emang belum dipakai juga jatuh temponya, masanya. Makanya kita harus bagi sama total berapa yang belum terpakai. Oke. Nah, kita lihat nomor 7. Ini selama 2 tahun dimulai sejak 1 Agustus 2019. Oke, Agustus 2019. Karena tanggal 1 berarti Agustusnya dihitung. Oke, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti yang udah terpakai di 2019 itu adalah 5 bulan. Ya kan? Nah, berarti sedangkan totalnya adalah 2 tahun. 24 kurang 5 berapa? 19. Dikali 24. Oke, berarti nilai aslinya 48 juta. Jadi sebenarnya, gini, buat simpelnya gini. Jadi sebenarnya di tanggal 1 Agustus 2019 itu kita itu nerima sebenarnya 48 juta nih awalnya. Cuman karena kan di 2019 kita udah adjustment kan. Karena di 2019 dari Agustus sampai Desember udah bisa kita jadiin revenue, bukan unearned lagi. Makanya di adjustment. Nah, sisanya itu 38 juta. Nah, makanya kenapa tadi pas aku cari nilai aslinya aku bagi 19, karena di 38 juta ini, itu tuh sisanya yang di 2019 belum terpakai. Yang isinya 38 juta ini, isinya ada 19 bulan. Oke, jadi sebenarnya kayak gitu. Terus, jadi unearned revenue ini, kita bisa langsung nilai asli ini kita bagi 24 dikali 12 karena kan pas 1 tahun gitu kan. Dan ini sebenarnya agak berbeda sama yang tadi accumulated ya. Karena kalau yang ini yang buat cari buildingnya, padahal dulunya sama-sama cari yang asli ya. Cuman kalau accumulated building ini aku mau tekenin sekali lagi, kalau accumulated building ini kan yang sudah terpakai, ya kan? Makanya untuk cari nilai aslinya juga dibagi sama nilai yang udah terpakai gitu. Sedangkan unearned ini tuh nilainya yang belum terpakai. Makanya untuk cari nilai aslinya kita juga harus hitung nilai yang belum terpakainya, yaitu 19 bulan. 19 bulan dapat dari mana? 19 bulan itu dihitung dari 24 bulan dikurang 5. 5 bulan itu dari Agustus sampai Desember. Atau kalau kalian mau uji lagi nih, kalian ragu nih, bener gak ya segini? Kalian bisa hitung nih di 2019 ya.
anggap ya kalian udah dapet nih nilai asli 48 juta. Ini bener gak sih? Nah, kalian bisa 48 juta dibagi 24, terus dikali 5. Oke, terus nanti kalian kurang. Benar kan? 38 juta. Berarti maksudnya di saldo sisa 2019 akhir. Bener kan? Kalau sisanya 38 juta, bener kan? Sama kan? Oh iya, berarti bener. Nah, kayak gitu. Oke? Sebenarnya ini emang agak sedikit membutuhkan logika lebih sih. Jadi intinya pokoknya kalian ingetin aja kalau misalnya, kalau kayak aku ngeliat, kalian perhatiin deh kalau misalnya keterangan ininya itu berisi tentang biaya-biaya yang sudah terpakai, ya kalian untuk cari nilai aslinya dibagi sama jumlah terpakai sih. Kalau misalnya dia isinya ininya belum terpakai, ya kalian harus bagi dengan jumlah yang belum dipakai. Kayak gitu, sederhananya kayak gitu. Terus kalau kalian emang masih ada sempat waktu dan kalian masih ragu, kalian bisa lakukan uji kayak gini. Bener nggak sih? Itu, oke? Lanjut. Nomor 8. Jidiko mencadangkan piutang yang dimiliki dengan metode percentage of receivable sebesar 5%. Oke, jadi langsung aja kita bad debt expense pada AFDA. Oke, ini aku singkat ya AFDA karena panjang banget, allowance for doubtful account. Tapi kalau misalnya kalian di dosen sih, aku sarankan, tergantung dosen ya, boleh apa enggak. Tapi lebih baik kalau ujian gitu ya tulisnya lengkap aja lah. Untuk lab, kan khususnya lab aku sih aku nggak mempermasalahkan karena aku juga ngerti maksud AFDAS, karena kadang biar menghemat waktu aja gitu. Oke, sekarang AFDA. Oke, AFDA. Kita lihat nih AFDA. Oke, AFDA kita tuh awalnya ada saldo nih di CR balance, berarti kredit ya, karena emang saldo awal AFDA tuh sebenarnya ini kredit. Oke, ini saldo awal. Terus saldo akhir, saldo akhir itu berapa? 5% kan? Mana-mana tuh saya. Oke, 5% dari accounts receivable. 5% dikali accounts receivable. Kita cari nih accounts receivable. Oke, ini 54 juta. Sering. Oh, berarti nanti awalnya 131.000, saldo akhir 2.700.000. Berarti berapa sih yang kita harus catat? Ya, kalian langsung bisa 2.700.000 nah 131.000 ya. Nah, segitu. Oke, gampang lah ya, karena kebetulan AFDA-nya itu ini sih, nggak ada yang kayak terjadi penghapusan gitu-gitu, jadi kayak langsung plek-plekan aja. Oke, lanjut. Udah AFDA. Oke, nomor 9 ya. Perang galatik yang sedang terjadi membuat investasi trading pada Kaminoko mengalami penurunan. Adapun harga pasar Kaminoko saat ini adalah 5.100 per lembarnya. Oke, yang pertama ini sebenarnya pelajaran kalau nggak salah itu di AD2 gitu kan, kayaknya harus mencoba membaca ulang AD2. Nah, jadi ini yang pertama-tama kita harus perhatikan ada investment in Kamino trading ini. Kita harus cari, oke aku ketik aja deh. Di sini aja. Investment in apa tadi namanya? Lupa. Kaminoko. Oke. Awalnya investment ini kan 93465 nih. Terus kalian lihat ini berapa? 15 shares. Oke, jadi kita harus bagi 15. Buat apa sih? Ya biar buat tahu kita pas beli tuh di harga berapa. Oh, ternyata kita pas beli itu di harga 6.231. Aku mau insert komen. Bentar. Ini harga beli. Ini biar inget ya. Jadi kalian harus cari dulu nih harga belinya berapa. Nah, sekarang harga sekarangnya itu adalah 5.100 karena terjadi perang itu. Harga per akhir
2020. Karena ada perang. Terus kalian akan cari selisihnya. Berarti gini, kalian beli nih, anggaplah kalian beli si saham itu, 15.000 saham itu di harga 6.231. Terus sekarang nih, harga per akhir 2020 ini tuh ternyata 5.100. Berarti kalian mengalami kerugian kan? Ruginya itu berapa? 1.131. Nah, terus jadi kalian bisa jurnal unrealized holding loss income. Kenapa sih pakai holding loss income? Oke, karena ini kalau kalian lihat trading ya. Kalau untuk trading itu pakai income gitu. Oke. Untuk lebih banyak beragamnya nanti kita akan pelajarin di session 3 sih. Jadi season 3 tuh lebih banyak tuh, ada yang equity, ada yang trading, ada yang non-trading, itu semua lebih lengkap di situ. Tapi karena ini masih awal, jadi masih gampang-gampang dulu, makanya ini kita pakai yang income. Oke, pada apa sih? Pada fair value adjustment. Oke, jadi sebenarnya ini tuh pelajaran AD2 dan sebenarnya ada sedikit teorinya kalian bisa dengar di video. Makanya aku udah bilang ke kalian nonton dulu deh yang video yang udah dibuat sama koor tuh tahun lalu, karena itu bener-bener di dalamnya itu tentang teori, basic teori. Jadi kalian pas udah begini tuh udah kayak lebih gampang. Oh iya, tadi aku udah tonton video kayak gini, kayak gitu ya. Jadi aku saranin kalian bener-bener harus menonton itu. Karena jujur aku juga pas mau kerjaan ini juga aku nonton ulang lagi, karena kan ini materinya itu ya aku pelajarin udah lama gitu, jadi kadang lupa-lupa juga gitu. Oke, kayak gini. Tapi nanti kalau misalnya misalkan ini dibalik sih, kalau misalnya 6, 2, 3, 8, 10 harga beli, terus ini 7.100, berarti kan untung kan. Nah, kalau untung tuh unrealized holding gain, ini bukan loss but gain. Oke, tetap ini income karena dia tulisannya trading gitu. Kalau misalnya non trading beda lagi pengakuannya. Oke, lanjut dulu. Jangan melenceng dari problem 4 dulu biar nggak pusing. Kita selesaikan dulu nih problem 4. Oke, lanjut ke nomor 10. GDCO mempunyai obligasi yang diterbitkan pada nilai par dengan kupon rate sebesar 12%. Bunga akan dibayarkan setiap 1 Januari. Berarti ini hitungannya bunganya akan dibayarkan tiap tahun ya, karena tiap 1 Januari baru itu. Oke, kita bisa langsung catat interest expense pada interest payable. Oke, interest expense-nya itu berapa? Kalian bisa lihat interest expense ini bonus payable, oke? Dikali berapa persen? 12% nggak salah. Benar gak tuh 12%? Cek. Oh iya benar, coupon rate 12%. Dapat deh 30 juta. Oke. Lanjut dulu. Nah, nomor 11. Pengalokasian beban amortisasi serta asuransi dialokasikan pada bagian penjualan sebesar 40% dan sisa ditanggung oleh bagian administrasi. Nah, untuk untuk kejadian nomor 11 ini, untuk kasus nomor 11 ini, kita sebenarnya bukan bikin jurnal, tapi melainkan bikin note. Cuma note doang buat nanti kita pas bikin income statement-nya tuh bisa langsung pisahin gitu, nggak salah kita langsung masukin full gitu. Jadi nanti ada pemisahan. Cuman nanti dulu aja karena ini kita bahas jurnal, nanti dulu ya. Kita langsung coba skip ke nomor 12. Tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Oke. Jadi kita bikin dulu jurnal income tax expense pada income tax payable. Angkanya bisa diisi nggak, Ci? Nggak, belum bisa. Kita bisa isi angkanya nanti setelah kita udah bikin kompresif itu statementnya dulu ya, tapi kita nggak apa-apa bikin jurnalnya dulu. Oke, dan selanjutnya aku pengen tambahin note.
not untuk kejadian-kejadian. Kasus nomor 11 ini ya, yang dimana amortization expense and insurance expense. Nah, amortization expense ini totalnya, ini kita ambilnya di neraca ini ya. Kita coba cari, oke ini pas banget. Terus insurance expense kita cari juga di mana insurance expense? Oke ini. Oke. Terus untuk selling nih, selling and admin. Nah, untuk selling ini tulisannya berapa? 40%. Berarti tinggal ini kalian 40%. Oke, ini juga sama. Sedangkan ini 60% lah. Oke, udah. Untuk jurnal sampai sini dulu, dan selanjutnya kita akan masuk ke income statement. Oke, semuanya, kita akan lanjut ke tahap 2, yaitu bikin comprehensive income statement. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu nih, di awal tadi kan aku bilang ya, kalau misalnya kita lebih baik buat isi dulu yang kayak gini nih, yang purchase discount, ini isi dulu, yang ini isi dulu. Tapi aku mau ralat nih di pertengahan, karena tadi aku mencoba mengerjakan comprehensive income statement-nya, ternyata kalian nggak kerjain neraca saldo ini duluan juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalian tinggalin aja, kalian langsung masuk ke jurnal itu nggak apa-apa. Kenapa sih? Sebenarnya gini, karena yang aku takutkan kayak kejadian case kayak gini. Emang biasanya sih aku secara pribadi emang yang pertama langsung kerja ini dulu. Tapi ternyata nanti takutnya kalian akan jadi rancu gitu, karena tadi di jurnal ternyata aku menemukan ada tambahan akun sales kan nih, sales revenue ini. Sedangkan akun sales revenue ini nanti kan akan dijumlahin tuh ditambah 846 juta dapat sama ini kan jadi 950 juta. Sedangkan nanti akan berpengaruh tuh ke sales discount dan nanti akan berpengaruh juga ke purchase discount. Jadi lebih baik aku saranin untuk kata-kata aku yang pertama yang bilang kalian kerjain aja dulu ini, enggak. Lebih baik kalian skip aja, nggak usah diperhatiin ininya, langsung masuk jurnal. Oke? Karena takutnya nanti kalau kalian kerjain ini, kalian nggak gitu loh. Jadi nanti pas comprehensive income-nya kalian langsung kerjain plek-plekan dari sini, karena nanti takutnya laba rugi kalian salah. Jadi aku mau ingetin lagi nih, kalau misalnya cara pertama awal aku untuk coba kerjain neraca saldonya ini gak usah diikutin ya, jadi langsung kalian skip aja, langsung masuk ke jurnal aja. Oke, sekali lagi aku bilang langsung kalian masuk ke jurnal aja. Oke. Terus ada tips and trick dari aku sih, saran aku, tapi terserah sih kalian mau lakuin apa enggak. Kalian sebelum ujian nanti, atau ya ujian lah ya, kalian tuh udah bikin bagan atau ininya, kerangkanya dulu gitu. Seenggaknya kalian udah salin sama persis plek-plekan dari awal ini. Tapi kalau yang ini jangan lah ya, karena ini kan nama PT nanti akan berubah. Ini salin, sales juga salin, bagian sales juga, sampai gross profit ini disalin sama persis. Kenapa? Karena biasa comprehensive income atau laporan laba rugi komprehensif pasti kayak gini awalnya, kayak laba rugi biasa gitu. Salesnya begini, kok COGS-nya begini. Pokoknya kalian salin dulu aja biar nanti kalau misalnya pas ujian kalian udah kan tinggal langsung hitung, langsung masukin angkanya gitu. Kalian gak usah nulis, karena menurut aku waktu untuk nulis ini juga lumayan gitu, memakan waktu juga. Terus juga kalian kalau mau boleh gitu, kalau kalian mau selling expense-nya kalian tulis judulnya, terus lengkapin mungkin sekitar 7, 8 atau mungkin 10 baris administrative expense juga, other income and expense ke bawahnya juga. Kecuali yang loss on discontinued sama ini dua, ini yang aku blok sekarang nih. Yang aku blok sekarang kalian nggak tulis nggak masalah. Paling kalian lengkapin aja karena ini kebetulan dari soalnya aja. Jadi aku udah terlanjur masukin biar aku gak lupa. Biar lebih cepet juga, jadi aku nggak hapus. Tapi sebenarnya ini yang aku blok sekarang 3 ini akan selalu berubah tergantung ketentuan soal. Jadi yang kalian catat tuh kayak ada income, terus ini, terus di bawah income from operation pasti interest dulu, udah selesai interest baru interest, income before income tax, terus baru income, baru from continuing operation, discontinued operation, terus ini loss of discontinued atau gain from discontinued operation. Biasa sih loss sih, nggak mungkin gain lah ya.
Iya pasti loss, karena kan operasinya nggak jalan ya pasti loss. Terus ada net income, baru masuk ke other comprehensive income. Oke. Oke, kayak gitu. Itu sih tips and trick aja dari aku. Oke. Dan ya pastikan kalian tulis ini secara lengkap ya. Kenapa sih? Karena biasa 3 ini tuh walaupun nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada perhitungan ada apa, biasanya tuh suka ada nilai poin gitu loh. Jadi kalian tulis atasnya aja judulnya jadi comprehensive income statement for the year ended 21 Desember 2020 in RP aja, itu tuh udah poin biasa 1-3 gitu. Baik di lab ataupun di nanti di inter beneran, maksudnya di inter dosen, kalian tulis aja ini, karena biasanya juga lumayan gitu dapat nilai, lumayan lah ya, belum tentu, karena pasti bener gitu sebenarnya, selama kalian tulisnya persis kayak gini. Oke, oke, sekarang kita lanjut ke perhitungannya saja. Selesai nih. Oke, seperti yang aku bilang tadi, 846 ini ditambah sama, tadi ada tambahan ternyata di adjustment kita nih. 3, jadi 950 juta. Terus ini sales revenue-nya 3%. Gitu. Kalau misalnya tadi kalian ikutin ini, kalian nanti langsung plus lihat dari neraca saldo ini gitu. Neraca saldo yang ini berarti kan salah kan, makanya aku tadi meralat lagi kata-kata aku, lebih baik kalian gak usah lihat, pokoknya kalian kalau ada disuruh isi kolom neraca saldo ini nggak usah, biarin aja, pokoknya kalian langsung lanjut ke jurnal dulu, utamain jurnal dulu. Oke. Terus sales return. Oh iya, ini aku sebenarnya agak curang karena aku sudah mewarnai beberapa biar lebih cepat aja kita pembahasannya. Oke, terus net sales ya bisa lah ya, sales revenue dikurang sales discount, sales return and allowance. Oke, kita masuk ke COGS. Beginning inventory yang tanggal 1 inventory 1 Januari 2020 lah ya. Terus purchase 345 juta. Terus sales discount nih dari purchase discount, dari sales discount ditambah 20% lebih tinggi ya, dikali 120%. Lalu purchase return and allowance, dimana dia? Oke, ini jangan lupa ya dikasih tanda minus. Ini apa sih ya, sebenarnya biar lebih rapi aja, karena kan ini tulisannya ada tanda minusnya di ujung sini nih. Nah ini juga jadi harusnya minus kayak gitu. Oke, Oke, terus freight in di mana freight in? Oke, ini. Lalu ditambah aja. Oh, sudah tambahnya di sebelah sini. Oke, terus COGS from available to sell ya, berarti cuma purchase terus ditambahin cost of good purchase, dapat tuh COGS atau cost of good available to sell, terus baru dikurang sama ini inventory-nya, di mana? Di sini 89 juta. Oke, dapatlah COGS-nya itu udah 412.950. Oke, caranya 500. Ini dikurang sama ini inventory-nya dapat. Lalu gross profit-nya juga didapat dari net sales dikurang COGS. Oke, sekarang sales expense. Aku mulainya dari salaries and wages. Wages expense ya. Ini aku ambilnya dari mana? Biasa sih biar nggak pusing, aku lihatnya dari jurnal dulu aja. Kalau misalnya jurnal udah, nanti baru cek ke yang lain-lain. Oke. Ini salaries and wages. Ini dikali 12. Kenapa 3 juta dikali 12? Oke, kembali ke modul, tapi foto modulnya udah nggak ada. Karena aku sudah hapus, karena terlalu pusing. Kalian baca deh di poin pertama, yaitu beban gaji untuk Desember 2020 adalah sebesar 8 juta, di mana bagian penjualan menanggung gaji sebesar 3 juta, dan sisanya ditanggung oleh bagian administrasi. Perbandingan ini sudah berlaku sejak awal tahun 2020, jadi semenjak awal tahun 2020 atau Januari 2020, itu di bagian penjualan selalu menanggung 3 juta, dan administrasi 5 juta, jadi ya tinggal kalian 3 juta dikali 12 saja. Oke, semudah itu aja. Terus supplies expense 6 juta, terus depreciation expense. Oke, berapa angkanya? Ya yang admin ini, yang sell, jangan salah. Terus sama ini
Oke, habis itu kita lihat, oh ada advertising nih di bawahnya, advertising expense. Oke, advertising expense berapa? 14. Pokoknya kalau advertising expense tuh pasti itu ya langsung masuk ke selling expense gitu. Nggak mungkin dia akan ke admin tuh, kayaknya nggak pernah sih aku nemuin soal kayak gitu, karena kan iklan pasti berhubungan dengan penjualan. Nah, bad debt juga, karena kan bad debt tuh dari piutang ya, pengisian piutang. Ya pasti berhubungan dengan penjualan lah, kenapa harus masuk ke admin gitu. Oke, jadi ini diingetin aja beberapa. Oke, terus interest expense gak masuk ke selling expense karena dia nanti di luar dari urusan biaya urusan selling at admin ya, karena dia nanti di bawah. Oke, income tax juga nggak masuk. Oke, amortization and insurance, ini dua-duanya ada ya, amortization expense and insurance expense. Oke, ini dapat dari ini. Oke, terus apa nih? Sekarang udah, kita coba ke ininya, diperhatiin ya ininya. Purchase discount bukan, ini bukan. Yang mana yang menurut ini? Oh, ada freight out nih. Oke, freight out. Iyalah freight out pasti masuk ke sales lah, karena kan dia biaya angkut penjualan gitu. Mau masuk mana lagi kalau ke selling gitu kan. Oke, lanjut. Udah berarti kita zoomin aja. Oke, sudah. Lalu ke administratif. Salaries and expense. Supplies expense. Terus depreciation. Terus ekspektasi no, bad debt no, amortization yes. Terus kita tadi bikin itunya ya, notes-nya. Insurance expense. Terus ini kan kebetulan udah aku bikin pattern-patternnya nih, tapi kalian pokoknya setelah ini kalian cek lagi ya di ini, takutnya ada gitu yang belum terpakai tadi fade out gitu kan, ada kalian tambahin gitu, cuma ini kebetulan emang nggak ada. Oke, salaries and wages 5 juta tadi ya, di sini aja deh, biar nanti kalau kalian lupa kalian bisa lihat Excel-nya, oh diambilnya dari situ gitu. Oke, supplies expense biar ngelinknya gitu. Oke, depreciation expense. Oke, lalu amortization ambilnya ini ya. Insurance juga ambilnya ini. Oke, zoom, kita jumlah. Gimana dah? Maaf. Nah, tuh. Oke. Dapatlah. Oke. Dapatlah jumlah beban selling and expense kita adalah 205,44 juta. Oke. Udah, ini ditinggalin dulu aja, nggak usah dikurang-kurangin dulu. Kita langsung masuk ke other income and expense. Other income and expense ini biasanya isinya itu adalah pendapatan dan pengeluaran kita yang bukan merupakan inti dari perusahaan kita. Misalkan kita ada jual aset, atau kita mungkin ada sewain gedung apa-apa, itu kan memang bukan pekerjaan utama perusahaan kita kan, itu cuman kayak pendapatan tambahan, pendapatan lain, pendapatan dari luar usaha. Iya, pendapatan dari luar usaha. Oke, benar. Jadi sekarang kita cari ya di ini, kita cari. Oh, ada nih loss on impairment gitu, kita masukin dulu. Oke, karena aku malas ketik, kita pakai begini aja. Terus karena loss ini, oke, loss, jadi ingat harus dikasih minus karena loss itu mengurangi. Oke, lalu lanjut apa lagi yang ada?
Coba kita cek loss on payment fake out, no. Loss on kalau loss of from discontinued operation ini enggak ya, ini bukan, itu nanti kita masuk ke discontinued operation. Oke, fake in bukan, purchase return bukan, sales discount, AFDA bukan. Nah ini gain on sale asset, karena termasuk other income lah ya, karena kan kita dapat uang gitu, tapi ini kan tidak pendapatan lain-lain karena hanya terjadi sesekali gitu, nggak mungkin tiap bulan, tiap periode kita jual aset. Kalau kita jual aset terus kita pakai apa? Habis itu lanjut. Tadi di mana gain on sale ini ya, deferred tax asset, no, ini bukan. Terus ada apa lagi kah? Coba, oh iya, sekarang kita coba masuk, karena di ini udah nggak ada ya, kan ada gain sales, deferred, no, unearned, bukan. Kita coba masuk ke jurnal yang kita sudah bikin tadi. Tadi kita ada rent revenue kan, ini kan termasuk pendapatan lain-lain karena pekerjaan utama kita bukan menyewakan gedung gitu, menyewakan tempat gitu. Oke, lalu ada juga nah ini yang unrealized holding loss income. Unrealized holding loss income, pokoknya yang atau unrealized holding gain income, unrealized holding gain income atau loss income ini masuknya ke other income and expense ya, bukan masuk ke bagian bawah-bawah kompresif. Ini bukan, tapi masuknya ke other income and expense. Oke, diingetin. Di video juga ada sih. Video lebih jelas kalau ingat aku penjelasannya. Oke, pengen nonton video yang dari koor itu. Oh, ini kita pindahkan saja. Oke, tunggu. Oke. Ya sudahlah. Terus lanjut ke sini. Oke. Terus kita masuk ke interest expense. Nah, interest expense kan udah ada nih, tinggal langsung kita masukkan. Terus income, oh ini kita hitung dulu. Zoom. Oke, terus income from ininya ya oh iya, ini interestnya harus di minus ya. Ingat, aku suka lupa. Di Excel tuh suka lupa, aku biasa langsung minusnya aja. Oke, ini dikali 25%. Nah, tuh cakep. Nah, berarti sekarang karena income tax expense-nya udah ketemu nih, nah ini kita bisa nih masukin ke jurnal yang tadi di akhir yang aku bilang belum bisa. Kita masukkan nih. Misalnya nama apa ini? Oke. Oke, lalu. Lanjut. Oke. Ini minus ya. Jangan lupa. Tunggu, ini jangan jadi minus. Nggak saya ingat. Aduh, ribet kali. Nah, udah. Sekarang ke income from continuing and operation. Oke, sekarang kita masuk ke discontinued operation. Nah, discontinued operation ini ada loss from discontinued operation yang tadi aku bilang. Gimana ini? Nah, ini. Jadi gini, kalian harus perhatiin ya, kadang loss from discontinued operation ini kan ada tulisan net of tax. Berarti 12 juta ini sudah dikurangi sama tax 25%. Makanya bisa kita langsung masukkan. Tapi kalau misalnya dia tidak ada tulisan net of tax, kita harus kurangin teksnya dulu baru kita bisa masukin. Kenapa Ci? Karena gitu. Karena di sini kan kalian udah lihat ya, income tax expense-nya sampai sini tuh udah dikali nih. Berarti dari sini ke atas dari sini nih, dari awal sampai ke atas ini kita udah hitung teksnya tuh 69 juta. Jadi mulai dari income tax expense ke bawah ini semuanya, ini income from continuing operating sampai comprehensive income ini semuanya harus net of tax atau sudah dikurangi pajak. Ingat ya, aku ngomong sekali lagi, kalau misalnya di bawah income tax expense ini ke bawah discontinued operation, terus other comprehensive income ini harus net of tax semua. Oke? Ingat, jangan salah ingat ini, karena biasa banyak yang salah nih di bagian sini. Karena aku kadang juga suka lupa gitu. Oke, ini jangan lupa diminusin. Oke, like that.
Oke, sekarang other comprehensive income, yaitu unrealized loss from transaction of foreign currency. Ya, masuk lah ya, karena kan unrealized loss from transaction of foreign currency ini belum tentu terjadi, karena ini kan kurs mata uang akan selalu bergejolak. Jadi per 30 Desember mungkin dia lagi loss, tapi nanti besok mungkin aja jadi gain gitu. Makanya, dan ini juga belum dicairin, makanya masih suka ada comprehensive income. Oke, di mana? Oh ini, oke, 4215. Oh iya, dan ingat, apakah ada tulisan net of tax? Tidak ada, bukan? Makanya kita harus kurangi 25%. Makanya aku langsung kali 75% aja ya. Ngerti kan kenapa 75%? Karena kan 4215 tuh 100%, terus dikurangin pajak 25%, ya udah langsung aja dikali 75%. Oke. Terus unrealized gain or revaluation ini juga sama. Ini kan akan selalu berubah ya, dan ini emang aktiva kita kan belum kita jual, jadi makanya masih unrealized revaluation gitu. Jadi makanya kita masuk ke address comprehensive. Oke, di mana? Oke, nih. Ingat juga dikali 75%. Karena ini gain, jadi ya usah dikurang. Oke. Dapat. Oke, tinggal di zoom. Oke. Mepet deh. Jadi comprehensive income kita, income PT Jidiko ini adalah 197.224.500. Oke, sekian pembahasan problem 4 kita hari ini. Dan terima kasih untuk yang mendengarkan. Thank you.